إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya, berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Jumat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah untuk senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan yang telah menciptakan tabiat, kebiasaan bagi manusia. Di antara tabiat secara umum manusia memilikinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemampuan untuk bisa tertawa dan menangis. Ad-dhahik wal buka, tertawa dan menangis ada pada setiap manusia, dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ad-dhahik, yang telah memberikan tertawa bagi kita sehingga kita bisa tertawa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita al-buka, wa annahu huwa adhaka wa abka, dialah yang telah menciptakan al-buka, menangis, sehingga kita bisa menangis. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, tertawa dan menangis merupakan tabiat manusia. Namun terkadang kita dapati kedua hal tersebut ada sebagian orang yang mampu menjadikannya sebagai kebaikan baginya, tapi ada sebagian manusia menjadikan kedua hal tersebut menjadi perbuatan yang tercela baginya dan menjadi tanda keburukan baginya. Na'udzubillah. Terutama berkaitan dengan al-buka, berkaitan dengan menangis. Kita dapati di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan menceritakan tentang al-buka, tentang menangis. Yang pada asalnya menangis merupakan tabiat kita, tabiat manusia. Setiap kita akan menangis dan setiap kita bisa tertawa. Adapun menangis pada umumnya dilakukan oleh manusia karena satu hal yang menyedihkannya. Apakah itu karena kehilangan harta, ataukah karena kehilangan kesehatannya, ataukah karena kehilangan jiwa, ataukah karena meninggalnya keluarganya, saudaranya, dan seterusnya. Yang hal ini sudah terjadi pada orang-orang saleh sebelum kita, pada manusia secara umumnya. Bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menangis dikarenakan mendapati adanya yang meninggal dunia di hadapan beliau, di sekitar beliau, orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis, diceritakan oleh Sa'ad bin Ubadah, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat yang lainnya. Ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada beliau
ada seorang anak bayi as-sabi yang sudah mencapai dekatnya kematian baginya. Wa nafasuhu tataqaqa, pada saat itu anak bayi tersebut sudah terasa sesak nafasnya. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati anak bayi tersebut dalam kondisi sakarat, maka beliau pun menangis. Saat pun ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinang, fafadat ainah, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlinang air mata, meneteskan air mata. Sa'ad bin Ubadah pada waktu itu pun berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Karena secara umum mereka memahami bahwasanya ada tangisan yang tercela yang sering dilarang oleh Nabi, dan itu kebiasaan orang jahiliyah, yaitu tangisan yang dilakukan ketika ada yang meninggal dunia. Tapi tangisan tersebut menjadi tercela ketika mereka ikuti dengan perbuatan niyahah. Niyahah merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Tatkala ada yang meninggal dunia, tidak hanya sebatas tangisan biasa secara manusia, tapi mereka ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemungkaran mereka, penolakan mereka terhadap ketentuan Allah dan takdirnya, dengan merobek-robek pakaian mereka, menjambak-jambak rambut mereka, dan melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Inilah yang diherankan oleh sahabat Sa'ad, sehingga ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis saat mendapati anak bayi tersebut dalam keadaan sakarat, dia pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata, beliau bersabda, "Hadhihi rahmatun." Inilah asar dari rasa kasih sayang. Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ini adalah rahmah. Maksudnya adalah asar dari rasa kasih sayang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dada atau di hati hamba-hambanya. Setiap manusia telah Allah ta'ala tanamkan rahmah di dalam hatinya, rasa sayang di dalam hatinya. Ketika mereka menangis tatkala ada yang meninggal dunia, ataupun sebab-sebab yang membuat dia sedih dan dia menangis, ini merupakan tanda rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Hanya saja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah mereka hamba-hamba Allah yang penyayang. Maka potensi untuk mendapatkan rahmat Allah adalah bagi para hamba-hamba Allah yang menjaga rahmah tadi dalam hatinya, bukan bagi orang-orang yang melenyapkan sifat penyayang dalam dirinya sehingga menyebabkan dia keras, kaku, kasar, yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat lembut hatinya, baik jiwanya, dan seterusnya. Maka para jemaah milik Allah subhanahu wa ta'ala, tabiat ini akan menjadi baik ketika tabiat menangis ini digunakan pada tempatnya, terutama pada hal-hal yang ketika seorang hamba mendapati sesuatu yang menyedihkannya, kemudian dia menangis, ini suatu hal yang wajar. Akan tetapi ini menjadi tercela para jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Dan ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Tatkala ada yang meninggal dunia di kalangan mereka, mereka pun menangis, dan tidak hanya sebatas tangisan biasa, mereka melakukan niyahah seperti yang kita sebutkan tadi. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, yang tercela. Ini merupakan tangisan yang tercela. Nabi SAW mengatakan ada dua perkara yang masih ada pada umat ini. Kata beliau, at-ta'nu fil ansab wan niyahah fil maut, mencela nasab dan melakukan niyahah saat ada yang meninggal dunia. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-mayyit yu'adzabu fi qabrih bima niha alaih. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan adanya orang yang masih hidup berbuat niyahah, menangis yang berlebihan. Adapun tangisan sewajarnya saja, ini telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tangisan ini bisa lebih keras, lebih tinggi tercelaknya, lebih buruk ketika tangisan itu digunakan untuk kemungkaran, untuk mendukung kemungkaran, untuk menutupi kemaksiatan, kejahatan dan semisalnya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Ketika mereka melakukan penipuan
dan kejahatan, kezaliman terhadap saudara mereka sendiri Yusuf. Mereka datang kepada ayahnya dalam keadaan menangis, tangisan kebohongan, kedustaan untuk menutupi kejahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf, waja'u aba'ahum isya'an yabqun. Mereka mendatangi ayah mereka Yakub di waktu Isya, di waktu malam hari, supaya lebih terlihat kesedihan mereka. Sengaja mereka mendatangi ayah mereka di malam hari dalam keadaan yabqun, dalam keadaan menangis. Seraya mereka berkata kepada ayahanda mereka, waqalu inna dhahabna nastabiq. Kami pergi berangkat untuk melakukan perlombaan lomba lari main-main. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Kami tinggalkan Yusuf beserta barang-barang kami. Fa akalahu dhi'bu. Kemudian serigala memakannya. Berbohong, berdusta. Mereka tutupi kedustaan mereka dengan menangis. Mereka tutupi kebohongan mereka, kejahatan mereka, kemungkaran mereka dengan menangis. Maka ini tangisan yang tercela. Ini tangisan yang membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada dosa. Maka segala bentuk tangisan untuk menutupi kebohongannya, kejahatannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, sengaja menangis agar tidak dituntut hutangnya, sengaja menangis agar dia tidak mendapatkan hukuman dari perbuatan jahatnya, dan seterusnya. Tangisan yang dia lakukan karena kebohongan. Maka tangisan yang seperti ini tercela. Adapun tangisan yang mana dia lakukan itu untuk mengungkapkan kecintaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru inilah tangisan yang terpuji bagi seorang hamba, dan itu telah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Tangisan yang dilakukan seorang hamba tatkala dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya, "Iqra' alayya al-Qur'an," bacakan kepadaku Al-Qur'an. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia pun mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Aku membacakan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah, sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. "Na'am," kata beliau, "Iqra', bacalah, karena aku suka mendengarkan bacaan dari selainku." Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa pada waktu itu sampai kepada ayat yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Sampai kepada ayat ini, bagaimana apabila kami jadikan setiap umat nanti ada saksinya, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi bagi mereka semua. Maka beliau pada waktu itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, berhenti, sekarang berhenti, cukup. Abdullah bin Mas'ud pun bingung. Faltafattu ilaih, maka aku pun menoleh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapati ainahu tadrifan, aku dapati kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Tangisan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tangisan yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ainani la tamussuhuman nar, ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata beliau, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata menangis karena takutnya kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang berjaga-jaga fisabilillah, yang tidak tidur di jalan Allah. Maka kedua jenis mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka ini merupakan tangisan, tangisan yang terpuji. Ataupun tangisan seorang hamba ketika dia mengerjakan solat, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solatnya, dia tersungkur dalam keadaan menangis, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhiruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur sujud di atas wajah mereka dalam keadaan menangis, dan itu menambah kekhusyuan bagi mereka. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, jika tangisan-tangisan itu yang dilakukan oleh manusia tujuannya adalah untuk kebaikan, karena rasa takutnya kepada Allah, karena mendengarkan ayat, karena tanda rasa sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang terpuji di dalam Islam, kemudian dia menangis,
maka ini bukanlah suatu hal yang tercela. Akan tetapi ketika tangisan itu dia jadikan sebagai sarana untuk pendukung kemungkaran, kemaksiatan ataupun kedustaan dan kebohongan, maka ini adalah tangisan yang tercela. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di yaumil akhir, orang-orang yang berada di dalam neraka, fa na'udzubillah min adzabin nar, mereka akan menangis, dan sekiranya air mata yang keluar dari mereka karena sebab tangisan mereka kemudian diperjalankan perahu ataupun kapal, maka kapal itu akan berlayar saking deras dan banyaknya air mata penduduk api neraka. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan dinyatakan hadis sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau SAW bersabda, inna ahlan nar la yabkun, sungguh penduduk neraka itu akan menangis. Sungguh penduduk neraka itu akan menangis, kata beliau, hatta lau ujriyatis sufun ala dumu'ihim lajarat, yang sekiranya safinah, kapal-kapal itu dijalankan di atas air mata penduduk api neraka, maka kapal itu akan berlayar. Wa innahum layabkuna daman, dan sungguh air mata penduduk api neraka adalah darah. Air mata penduduk api neraka adalah darah. Begitu pedih dan menyakitkannya tangisan penduduk api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangisan-tangisan kita bukan sebagai tangisan yang tercela, tapi tangisan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nas'aluka as-salama fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.